Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan sesi keempat ini. Kita akan membahas tentang konseling gizi, di mana di sini akan saya jelaskan tentang langkah-langkah dari melakukan konseling gizi itu seperti apa. Oke, selain langkah-langkah dari konseling gizinya, di sini juga saya akan membahas tentang bagaimana kita menerapkan langkah-langkah konseling gizi itu saat kita melakukan intervensi ke klien, melakukan konseling. Nah, menurut gambarannya, sejarahnya, jadi Persagi itu sesuai dengan yang tercantum dalam buku penuntun konseling gizi tahun 2010, ini ada 4 langkah dalam PHGT yang dikembangkan menjadi 6 langkah konseling gizi. Jadi dasarnya itu adalah dari prinsip asuhan gizi terstandar yang kita tahu terdiri dari ADIME atau asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Nah, si konseling gizi ini adalah masuk ke dalam bagian dari intervensi gizi, yaitu terapi edukasi. Di mana kita juga harus tahu adanya 6 langkah konseling yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita membangun dulu dasar-dasar konseling. Kita membangun yang namanya relationship kepada klien, kepercayaan, trust, dan menggali permasalahan dari klien itu sendiri. Jadi keluhannya kita tahu, terus kayak backgroundnya, latar belakangnya seperti apa. Lalu memilih solusi dengan menegakkan diagnosanya. Setelah kita petakan asesmennya, lalu kita tegakkan diagnosanya dan memilih rencana intervensinya seperti apa. Lalu di situ kita akan mampu memperoleh komitmen dari klien untuk mencapai tujuan dari intervensi yang diharapkan. Setelah itu kita bisa melakukan monitoring dan evaluasinya. Nah, tujuan konseling gizi sendiri adalah pertama, kita membantu klien dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien, serta memberi alternatif pemecahan masalahnya. Melalui konseling klien ini dapat berbagai masalah, penyebab masalah, dan memperoleh informasi tentang cara mengatasi masalah tersebut. Jadi, konseling ini diharapkan bisa mampu untuk berbagi masalah yang dihadapi dari klien, berbagi kepada si ahli gizi, kepada si konselor gizi. Lalu penyebab dari masalah itu karena kita harus menentukan diagnosa gizi yang terdiri dari problem, etiologi, dan sign and symptom. Jadi kita harus memetakan penyebab dari problem yang dialami oleh klien seperti itu. Sehingga kita bisa memperoleh informasi tentang cara bagaimana kita mengintervensi masalah yang dialami klien. Yang kedua, kita menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup klien. Jadi bukan hanya untuk tujuan sesaat, tapi untuk long lasting destination. Jadi tujuan yang jangka panjang seperti itu. Nah, melalui konseling klien ini nantinya kita bisa melatih klien itu untuk belajar merubah pola hidupnya dari yang mungkin sebelumnya tidak sehat menjadi sehat, yang sebelumnya sudah sehat menjadi lebih sehat. Juga pola aktivitasnya, dan yang paling penting adalah pola makannya. Nah, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari klien, individu, atau keluarga klien tentang gizi. Jadi kita mengedukasi. Atau yang keempat adalah melalui konseling, klien itu mendapatkan informasi pengetahuan tentang gizi, diet, dan kesehatan yang dia butuhkan. Sasarannya adalah klien yang memiliki masalah kesehatan terkait, klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan atau preventif, dan klien yang ingin mempertahankan dan mencapai status gizi yang optimal. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi dalam membangun dasar dari konseling, di mana di sini terdiri dari ada 10 faktor. Yang pertama adalah keterampilan dari konselornya. Kedua, bagaimana cara kita menyambut klien dengan salam, terus keramah tamahan, lalu mempersilakan duduk. Yang keempat, kita menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat kita berbicara, menciptakan suasana nyaman sehingga bisa membangun yang namanya hubungan atau relation antara klien dan konselor. Lalu kita membangun hubungan positif, rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran antar klien dan konselornya. Dan beri waktu yang cukup untuk bercerita identitas dari klien dan permasalahan. Jadi kita dalam pertemuan yang pertama itu kepada klien kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kita tunjukkan profesionalisasi dari konselor dan melakukan probing apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang dimengerti dari klien, seperti itu. Lalu kita bisa jelaskan tujuan dari konselingnya seperti apa. Langkah-langkah melakukannya adalah pertama, kita bisa membangun hubungan positif dulu dengan klien. Di sini konselor itu harus menunjukkan diri sebagai seorang yang profesional, berkompeten di bidang gizi yang dapat membantu
klien itu mencapai tujuannya, mengatasi permasalahannya. Dan konselor di sini harus menunjukkan diri dan meyakinkan diri klien bahwa konselor adalah orang yang dapat ia percaya dan dapat membantu klien itu mengatasi masalahnya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi masalah pasien dengan data-data yang kita sudah tanyakan. Jadi kita melakukan wawancara, probing untuk mengidentifikasi masalah apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh si klien atau pasien. Pada langkah ini hindari kemungkinan keinginan atau harapan klien yang tidak realistis atau berlebihan. Jadi kita harus mengarahkan klien untuk ke tujuan yang mudah dicapai dulu sehingga akan lebih mampu kita memotivasi dia melakukan perubahan-perubahan. Sasaran spesifik dan tingkah laku yang diharapkan sebagai indikator keberhasilan konseling ini dibicarakan juga pada langkah ini. Jadi tujuannya apa, target yang ingin dicapai seperti apa, yang realistis, dan di situ kita sudah menjelaskan dari awal setelah kita mengidentifikasi masalah dari pasien itu seperti apa. Selanjutnya memfasilitasi perubahan dari intervensi yang telah dilakukan, perubahan-perubahan terapeutiknya. Nah, sasaran di sini dan strateginya sangat ditentukan oleh sifat permasalahannya, seberapa berat, lalu gaya dan teori yang dianut oleh konselor. Jadi masing-masing konselor itu harus punya wawasan dan pengetahuan yang luas agar dia bisa mengerti ke arah mana dia ingin membawa si klien ini menyelesaikan masalahnya seperti apa. Dan keinginan klien serta gaya komunikasi dari masing-masing konselor itu akan menentukan sejauh mana klien itu bisa memahami arti dan maksud dari konseling yang dilakukan seperti itu. Konselor di sini harus berupaya mencarikan berbagai macam alternatif yang mungkin saja pada masing-masing klien akan berbeda dalam memecahkan masalah yang sama. Jadi konsekuensinya dari masing-masing alternatif tersebut juga harus dipikirkan dan merencanakan mengevaluasi tindakan-tindakan yang mungkin saja berdampak pada alternatif yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah mengevaluasi bagaimana kita melakukan monitoring evaluasi setelah kita memberikan intervensi. Kita harus tetap mengevaluasi dengan memperhatikan indikator seperti proses konseling ini berhasil atau gagal, tujuannya tercapai atau tidak. Lalu kita memberikan keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan intervensi yang sudah kita lakukan ke klien dan yang sudah klien lakukan. Dan apabila misalnya hasil evaluasinya adalah tidak baik, tidak ada perubahan dari masalah yang dialami klien, kita bisa mencarikan alternatif-alternatif lain yang baru untuk menjadi usaha bersama yang bisa dilakukan oleh seorang konselor bersama-sama dengan pasiennya. Jadi jangan hanya bersifat satu arah, tetapi kita harus meyakinkan bahwa alternatif yang kita berikan itu mampu dikerjakan, mampu dilakukan oleh si klien atau pasien kita. Nah, strategi perubahan perilaku klien ini menjadi strategi yang harus kita juga perhatikan karena yang menjadi tujuan utama dari melakukan konseling gizi adalah kita mengharapkan adanya perubahan perilaku dari klien. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, seperti itu. Yang pertama adalah kita menggunakan motivasi, dorongan kekuasaan atau karena adanya peraturan-peraturan tertentu. Jadi kita harus tanyakan dulu ada motivasi apa sehingga dia ingin merubah perilaku merokok misalnya, atau ada motivasi apa yang menyebabkan dia ingin menurunkan berat badannya, atau motivasi apa yang ingin dia lakukan untuk mengurangi kadar kolesterol yang tinggi, seperti itu. Lalu kedua, perubahan perilaku karena adanya strategi peningkatan pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui adanya motivasi dari masing-masing klien yang kita punya, kita juga harus tahu strategi apa pada masing-masing tipe atau tingkatan pengetahuan yang dipunyai oleh klien kita. Jadi kan berbeda-beda tingkat pengetahuan seseorang ya. Jadi kita harus pahami dulu sudah sampai mana pengetahuan dari klien kita masing-masing. Lalu yang ketiga adalah melakukan diskusi yang partisipatif. Di sini kita tidak hanya menjelaskan satu arah kepada klien tentang tujuan yang ingin dia capai, tetapi kita juga harus partisipatif. Klien juga harus kita harus tanya juga pendapatnya seperti apa untuk berjalannya tujuan ini dengan baik dan benar, tercapainya tujuan ini. Nah, kunci konselor yang baik ini juga harus dipahami, kita pastinya harus menjaga hubungan yang baik. Jadi jangan hindari kayak kata-kata yang cenderung menyudutkan atau kata-kata yang cenderung kayak mematahkan semangat seperti itu. Jadi kita harus menjaga hubungan yang baik sejak awal dengan kliennya. Jangan terkesan kayak jutek atau kayak kesel atau
pastikan masing-masing